Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Baik dan sehat-sehat tentunya. Sudah beberapa minggu saya tidak mengupload video pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube saya ini. Dan saya sangat rindu sekali untuk boleh membagikan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang singkat ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semuanya mendengarkannya. Amin saudaraku. Nah, saya mau menyapa semuanya baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Terima kasih untuk kepercayaannya, untuk dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa kita semua semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saya mau mengajak untuk setiap kita berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba boleh kembali menyampaikan perenungan firman Tuhan lewat YouTube ini Tuhan. Maka hamba menyerahkan setiap umat-Mu yang mendengarkannya Bapa dalam nama Yesus. Berkati setiap pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Buka setiap telinga kami, hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menangkap sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan antusias dalam nama Yesus. Amin. Apa kabar semuanya? Semakin kuat tentunya, semakin diberkati, semakin semangat, semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai berkat keuangan, tetapi bagaimana hari demi hari kita senantiasa semakin terus bersyukur dan mengucap syukur, dan tentunya kita tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sehingga apabila hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, kita menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya sangat mengasihi kita. Bapa Surgawi sangat mengasihi kita. Sehingga dengan kita percaya bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita, ucapan syukur ada di dalam hati kita, maka kita percaya setiap hari kita akan semakin diberkati di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Sekalipun mungkin karena ini penayangannya uang tinggal 20.000, mungkin saudara atau siapapun mungkin sedang menghadapi sesuatu masalah dalam keuangan, tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara dan saya semakin hari semakin diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di dalam menyambut momen pencurahan Roh Kudus, saya mau menanya dari Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang berpuasa atau berniat untuk melakukan puasa, menanti, menyambut, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sekalipun belum terrealisasi pada saat ini untuk berpuasa, masih niat. Tapi saya percaya saudara dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang bergairah di dalam Tuhan, yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudaraku. Sekalipun saya tidak mendengarkannya, saya percaya setiap kita yang mendengarkannya berkata amin untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini, saya beri judul Perintah Amanat Agung. Saya memberikan judul Perintah Amanat Agung. Sekalipun di dalam kata amanat agung ada kata perintah, tapi saya memberi judul ini sebagai suatu tanda penekanan bahwa sesuatu yang ditegaskan, diteguhkan bagi setiap kita, dan oleh kuasa Roh Kudus kita dapat menangkapnya untuk menjadi berkat. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mungkin sedang menyetir, saya akan membantu membacakannya. Dan bagi Bapak Ibu yang dekatnya ada Alkitab, kita membacanya secara bersama. Yuk kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dengan judul perintah untuk memberitakan Injil. Ya, Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, saudaraku. Saudara, ternyata dalam suatu kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus, di dalamnya ada juga yang ragu-ragu dan bimbang. Saya ulangi lagi, di tengah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, terdapat juga beberapa orang, terdapat juga orang-orang yang ragu dan bimbang. Mengapa saya berkata seperti itu, saudara? Alkitab yang mengatakannya, saudara, bukan karena kata saya, karena kata pendeta Loli, tetapi ayat 17 yang berkata, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini dikatakan orang-orang percaya, tetapi beberapa di antaranya ada orang yang ragu-ragu. Tanpa kita sadari atau sadar, saudara, ternyata muncul di dalam hati dan pikiran kita keraguan dan bimbang. Padahal berkata, saya orang percaya. Apa mungkin Tuhan menjawab doa saya? Apa mungkin Tuhan akan memberikan kepada saya jodoh sedangkan usia saya sudah tidak muda lagi? Ya kan? Apa mungkin saya mendapatkan keturunan sedangkan usia saya dan keadaan fisik saya sepertinya tidak memungkinkan? Apakah mungkin Tuhan akan memberikan saya untuk saya memenangkan tender itu padahal pesaing saya adalah perusahaan kompetitor yang berkompeten, yang berkapasitas lebih untuk dapat memenangkannya? Apakah mungkin suami saya bertobat? Apakah mungkin? Terkadang itu muncul di dalam hati dan pikiran kita kalau kita mau jujur, saudara. Benar ya? Padahal kita berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tanpa disadari terkadang muncul keraguan dan bimbang itu. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus kita itu sangat mengerti saudara dan saya. Sehingga dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau apa adanya dan mau mengaku, muncul keraguan dan bimbang itu, saudara. Tetapi kalau saudara juga mau menyadari dan mau bersaksi, pasti hari demi hari proses perjalanan yang Tuhan izinkan, banyak hal yang Tuhan nyatakan sehingga menjawab segala keraguan dan kebimbangan kita. Benar ya, saudara? Benar ya. Sewaktu saya menghadapi suatu keadaan yang belakangan ini ya, saudara, namanya anak mau sekolah, masuk SMA. Jujur saya mau kemana Tuhan gitu kan ya. Ada muncul perasaan khawatir. Sekalipun memang secara jujur saya mengatakan kepada umat Tuhan pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, pada saat saya berkhotbah, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan ucapan syukur. Tetapi tentunya dalam saya memberitakan firman Tuhan, saya juga tidak mau hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan juga membawa saya masuk ke dalam suatu pengalaman, sehingga pada saat saya memberitakan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu menjadi hidup. Dan saya mengalami kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan dan dalam setiap permohonan doa-doa saya yang saya naikkan kepada Tuhan. Menjalani perjalanan menjadi seorang hamba Tuhan dalam di ladang Tuhan secara full, saudaraku, dengan tidak memiliki pekerjaan lain yang full, memang hanya di ladang Tuhan. Masing-masing orang dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Ada panggilannya sambil bekerja dan melayani Tuhan. Tetapi saya dipanggil memang full di ladang Tuhan yang hidup dari pelayanan dan kasih karunia kemurahan Tuhan. Disinilah saya belajar untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya tidak punya tabungan, saudara, deposito yang dapat saya andalkan atau keluarga, orang tua,
yang tidak ada manusia yang dapat saya andalkan, hanya Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengirimkan anak-anaknya. Tuhanlah yang mengirimkan berkat-berkatnya melalui perpanjangan Tuhan lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada saya. Dan kemudian Tuhan membentuk saya, menjawab setiap keraguan dan kebimbangan saya, sekalipun saya telah berkata percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan saudaraku, dalam pergumulan permohonan saya untuk memasukkan anak saya ke sekolah SMA, Tuhan menjawab. Di bulan April kemarin, saya mendapatkan kemurahan Tuhan sehingga anak saya dapat sekolah dan saya dapat mendaftarkannya masuk SMA, di mana Tuhan mengirimkan anak-anaknya untuk mengcover dan menjadi bagian berkat dalam pendidikan SMA sekolah anak saya. Nah, Tuhan mengajari, membentuk. Padahal kalau kita mau jujur, Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu takut dan khawatir. Tetapi setiap kita dibentuk, diproses, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, teguh kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya, Alkitab mengatakan terdapat beberapa orang yang ragu-ragu. Amin, saudaraku. Sewaktu Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kebangkitannya, integritas dia secara utuh penuh dinyatakan sebagai Tuhan. Dan pada saat dia naik ke surga, semakin diteguhkan kembali bahwa dia memang adalah Tuhan. Dan dia mengatakan, aku kembali bukan membiarkan setiap anak-anaknya untuk menjadi yatim piatu. Ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya bagi setiap kita orang-orang percaya yang tetap setia, menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan suatu hari kepada kita tempat tinggal di surga nanti. Amin, saudaraku. Dan Tuhan akan memberikan kita mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan bagi setiap orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Pada saat Yesus kembali naik ke surga, dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu dengan sendiri, tetapi dia memberikan kita seorang penghibur dan penolong. Suatu Yesus berada di dunia, di bumi bersama murid-muridnya, yang bisa mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang bisa mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, hanyalah murid-muridnya atau orang-orang yang sedang berkumpul bersama Yesus. Tetapi dengan Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita dapat mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dimanapun kita berada, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tahu dan yakin penuh bahwa Yesus Kristus Tuhan besar dan hidup dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, ada 3 hal yang saya dapat di dalam perintah amanat agung yang Roh Kudus kerjakan bagi saudara dan saya lewat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, pertama dikatakan, karena itu pergilah, ya kan? Dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di ayat 19, karena itu pergilah. Nah, apa yang dimaksud dengan kata pergilah di sini? Jika kita telusuri bagian dari yang Alkitab tuliskan di ayat sebelumnya di dalam Injil Matius 28, maka akan lebih mudah bagi kita untuk dapat menangkap latar belakang Rasul Matius menuliskannya. Ayo kita baca di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Di ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Wow. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapat tangkap dari pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini? Ya, ada berita kebohongan saudaraku yang disebarkan. Benar ya saudara? Ada dusta di dalamnya. Bukan lagu, jangan ada dusta di antara kita. Bukan ya saudaraku. Tetapi dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini, ada kebohongan, ada dusta yang disebarkan. Dan kita tahu, siapakah yang menjadi bapa segala pendusta? Alkitab mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblislah yang menjadi bapa segala pendusta. Jadi bagi saudara dan bagi saudara-saudara mungkin yang masih suka berbohong, ayo kita cepat-cepat bertobat. Karena bapa segala pendusta yang dikatakan Alkitab mengatakan adalah iblis. Ini bukan kata saya, kita buka yuk firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 44. Firman Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berarti, mulai hari ini, kita jauhkan segala perkataan kebohongan dari bibir kita ya Bapak Ibu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih itu bukan dari Tuhan. Kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin saudaraku. Tuhan kasih kita hikmat untuk perkataan kita benar. Dengan alibi saya tidak bermaksud kok berbohong. Apapun itu alasannya. Mari mulai hari ini kita belajar hidup dengan apa adanya terbuka di hadapan Tuhan dan jujur. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita, saudaraku. Jadi jika saudara sepertinya ada kata-kata yang membuat saudara merasa terpuruk saat ini, merasa tidak percaya diri, merasa tidak layak, yang membuat saudara menjauh dari Tuhan, itu adalah suara dari bapa segala dusta. Mungkin ada yang berkata, seperti ada suara, kamu kan orang pendosa, kamu kan orang pendosa gak layak. Ngapain sih kamu? Lihat tuh, kamu aja baru berbohong. Lihat tuh, kamu aja baru melakukan sesuatu yang tidak pantas. Coba siapa yang mau bergaul denganmu? Terkadang ada suara-suara yang muncul seperti itu. Merasa gak layak, sepertinya doa-doanya tidak didengar. Padahal Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Gak mungkin kamu punya anak. Gak mungkin suamimu bertobat. Gak mungkin anak-anakmu akan melayani Tuhan. Gak mungkin, dan semuanya gak mungkin. Pada firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suara-suara yang menjauhkan saudara dari pada Tuhan itu adalah suara kebohongan dan dusta saudara. Dan saudara harus segera pergi meninggalkannya. Amin saudaraku. Saya mencoba mencari arti kata kerja, arti kata pergi dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi, saya mencoba mencari arti kata pergi di dalam bahasa Indonesia. Dan kata pergi ini termasuk kata kerja verba intransitif yang tidak membutuhkan objek. Contoh sederhananya, seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli garam ke warung. Contoh ya saudaraku, semoga tidak ada yang bernama Adi di sini. Adi, tolong belikan ibu garam. Adi akan bangun, bangkit dari tempat duduknya, dan melangkah keluar ke warung untuk membeli garam. Atau mungkin dia lagi berbaring, maka Adi akan bangun, bangkit, dan keluar. Mungkin dia naik motor, atau mungkin dia berjalan kaki ke warung untuk membeli garam. Nah, oleh karena itu ada suatu tindakan melangkah. Demikianlah saudara, apabila saudara merasa sepertinya
lelah, letih, seperti tidak ada tenaga, dan sepertinya mau mengakhiri hidup ini gak mampu Tuhan. Itu adalah suara kebohongan dan suara dusta. Saudara harus cepat-cepat berangkat, harus pergi dari perkataan itu. Tinggalkan perkataan itu, karena segala sesuatu yang berusaha menjauhkan saudara dari Tuhan, segala sesuatu yang melemahkan iman percaya saudara adalah suara-suara dari iblis. Suara-suara kebohongan dan dusta, saudaraku. Amin, amin saudaraku. Mungkin ada saudara yang mengatakan, pacar saudara mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang seharusnya belum dilakukan. Itu adalah suara kebohongan, saudara harus tinggalkan. Ada yang berkata, ya kita cobalah jalani hubung ini. Padahal Tuhan katakan terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Saudara harus segera tinggalkan. Amin saudaraku. Dan poin yang kedua, mengenai 3 hal yang kita dapat dari perintah amanat agung ini, tetap di ayat yang sama, yaitu di ayat 19. Apa yang dikatakan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Penting adanya pemuritan dalam sebuah komunitas, saudara. Gereja Tuhan harus lebih kuat melakukan pemuritan bagi orang-orang percaya. Gereja Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai gedungnya, saudara, tetapi setiap kita. Maka mari kita giat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita berada dalam suatu gereja, carilah suatu komunitas di mana di dalamnya ada pengajaran yang di mana terdapat di dalamnya pemuritan, saudaraku. Kita perlu mentoring. Terkadang saudara, dalam suatu pertumbuhan gereja, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bingung mau menceritakan masalahnya kepada siapa, apalagi tanda kutip seorang pelayan Tuhan, saudara, ya kan? Malu menceritakan apa yang sedang dirasakan, malu menceritakan kelemahannya karena takut akan menjadi bumerang bagi dirinya yang akan menyerang balik. Tetapi hari ini kita belajar apa yang dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka anak-anak Tuhan yang dikatakan tadi, poin pertama, pergilah, tinggalkan suara kebohongan, dusta yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang melemahkan iman percaya saudara dan saya, dan masuk kepada suatu wadah yang ada pemuritan, ada mentoring di dalamnya, di mana saling membangun dan saling menguatkan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 32? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Saudara harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada saat saudara melangkah, saudara tahu kemana saudara melangkah, kemana saudara harus mengambil suatu keputusan, apa yang harus saudara dan lakukan. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pemuritan dan adanya mentoring itu, maka kita akan dibentuk menjadi lebih dewasa di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Amin, saudaraku. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 32? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari mana kita tahu apa yang menjadi kebenaran itu kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak berada dalam suatu kumpulan komunitas pemuritan yang benar, di mana di dalamnya saling bertumbuh, di mana di dalamnya saling melengkapi dan semakin bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara. Amin. Kita buka firman Tuhan ya saudara, dalam 1 Korintus 3 ayat 6-8. Apa yang dikatakan di dalamnya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi dari sini kita belajar, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jangan kita campuri, atau kita jangan terlalu banyak mengomentari hal-hal yang orang lain yang saudara kita lakukan dan kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Lakukan yang terbaik dalam apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita saling melengkapi. Bagaimana kita pandang secara
Kita lihat diri kita. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna dengan satu hidung, satu mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Coba kita bayangkan saudara, bagaimana jika semuanya menjadi mata. Terlalu banyak yang kita lihat sampai kita mungkin akhirnya takut sendiri karena terlalu banyak yang kita lihat. Atau kita punya banyak telinga, maka terlalu banyak yang kita dengarkan sampai-sampai mungkin kita tidak mampu untuk dapat mendengarkan semuanya itu. Atau kita memiliki 4 mulut, 3 mulut. Saya rasa saudara, begitu berisiknya dunia ini tentunya. Atau kaki kita ada 10. Mungkin ada yang mau melangkah ke tempat tujuan A, B, C, D, sehingga tidak tahu mau kemana. Ya kan saudara? Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, yang menciptakan kita dengan satu mulut, dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Untuk melakukan pekerjaannya di mana satu sama lain saling melengkapi. Dengan pemuritan itu kita bertumbuh sekali lagi kepada kedewasan dan kematangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saling melengkapi, maka lewat perintah amanat agung ini kita menyadari apa tugas kita sebagai orang percaya. Pertama dikatakan pergilah. Karena begitu banyak kebohongan dan dusta yang disebarkan di luar sana saudaraku. Ya kan, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, kebohongan dan dusta itu akan begitu merasuk dalam pemikiran dan ingatan kita. Tetapi karena kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, kita berada dalam suatu wadah komunitas yang ada pemuritan, maka kita akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan poin yang terakhir apa yang dikatakan adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso yang melambangkan pembersihan dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati, saudaraku. Ketika ia keluar dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3-4 menuliskan apa yang dikatakan Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin saudaraku. Saya tidak berbicara mengenai baptisan selam atau baptisan percik, tetapi bagaimana pada saat kita menyerahkan diri kita dibaptis, kita tahu bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi dikatakan pergilah. Kita melangkah dari hal-hal yang melemahkan kita, dari segala tipu daya muslihat iblis yang melemparkan segala macam intimidasi dan kebohongan dan tuduhan yang melemahkan iman percaya kita. Dan kita masuk dalam suatu kumpulan pemuritan orang-orang percaya, ada mentoring di dalamnya. Daripada saat kita menyerahkan diri kita menjadi pengikut Kristus, kita dibaptis, maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudaraku. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam melakukan amanat agung, kita perlu penyangkalan diri setiap hari saudaraku. Saya ulangi sekali lagi. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam melakukan amanat agung, kita perlu penyangkalan diri setiap hari. Amin saudaraku. Kita berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Misalnya saudara, rasanya ingin membalas sesuatu hal yang tidak membuat saudara nyaman. Misalnya lagi di jalan, tiba-tiba diserempet. Rasanya saudara pengen marah gitu kan saudara. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Bagaimana pada saat saudara marah-marah di jalan, ada yang mengenal saudara. Bukankah dia yang kemarin lagi angkat tangan, lagi berdoa dengan sungguh-sungguh? Ini dia marah-marah di tengah jalan. Apa yang dikatakan kita ini adalah surat yang terbuka di mana orang-orang dapat melihat Tuhan hari demi hari. Semakin Tuhan besar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mungkin kadang-kadang
Pasangan kita membuat kita emosi. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudaraku. Setiap kehidupan kita, saudara dan saya, butuh dan harus memiliki wadah pemuritan yang benar. Karena apabila kita memiliki wadah, suatu komunitas pemuritan yang benar, kita akan bertumbuh dan dapat merespon dengan benar segala perjalanan kehidupan kita dengan ucapan syukur dan percaya bahwa di dalamnya adalah untuk menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Amin, saudaraku. Hidup saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dan saya haruslah menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang artinya orang-orang dapat berjumpa dengan Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Bahkan mungkin dalam setiap kesesakan saudara, pada saat saudara mengalami kelegaan, dinyatakan bahwa Yesus adalah penolong yang terbukti dalam setiap kesesakan kita. Maka orang akan melihat, maka orang akan dikuatkan, maka orang akan percaya. Bahkan orang mengalami berjumpa dengan Tuhan lewat perjalanan kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga setiap kita dimanapun Tuhan tempatkan, di gereja kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, kita boleh menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menguatkan orang-orang percaya yang imannya lagi lemah, yang membutuhkan kekuatan. Firman Tuhan katakan, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan makan. Tuhan akan kembali membuat sumbu itu kembali menyala, bahkan lebih berkobar dan lebih indah untuk suatu pekerjaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya adalah apa yang dikatakan di dalam ayat 20. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata, aku menyertaimu. Bagi setiap Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini maupun kepada saya. Lewat 3 hal yang kita dapat dari perintah amanat agung yang dikatakan pergilah, dengan maknanya untuk setiap kita meninggalkan segala sesuatu yang selama ini menghambat pengenalan saudara akan Tuhan. Segala sesuatu kebohongan, suara-suara bohong, suara-suara dusta, suara-suara intimidasi yang mencoba melemahkan iman percaya saudara dan masuk kepada suatu komunitas yang benar untuk menguatkan iman percaya saudara, bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan yang benar, saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Saya berdoa setiap kita, saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Satu orang bertobat, seisi malaikat di surga bersorak-sorai. Bagaimana kita membuat surga penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu dapat kita rasakan, kita nikmati selama kita hidup di bumi ini. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk memenangkan dunia ini bagi kerajaan surga. Saat kita memberikan dan mengerti arti baptisan, maka kita berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siap untuk terus dipakai Tuhan, maju terus saudaraku, melangkah, bergerak dalam kuasa pencurahan Roh Kudus atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan mengenai perintah amanat agung. Ada 3 hal yang kami dapat dari Matius 28 ayat 16-20 Tuhan. Bapa, di mana firman Tuhan berkata, kata poin pertama yang kami dapat itu kata pergilah. Segala hal-hal yang berusaha melemahkan iman percaya kami, segala hal-hal yang membuat kami jenuh atau merasa tidak mampu, merasa lelah akan kehidupan di dunia ini. Dalam nama Yesus, apa yang kami boleh tangkap pada hari ini untuk kami pergi meninggalkan segala kebohongan, segala perkataan dusta yang dilemparkan oleh iblis Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang membawa kami keluar dari setiap permasalahan, setiap umat-Mu Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap ketidakmampuan kami. Tuhan memberikan kami kemenangan sehingga kami tetap berdiri tegap oleh karena kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus, poin pertama kata pergilah Tuhan. Segala kebohongan, segala dusta, dalam nama Yesus kami tinggalkan. Setiap intimidasi yang melemahkan kami tinggalkan. Dan poin kedua yang firman Tuhan katakan,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan, kami mau dipakai untuk menjadi alat Tuhan untuk melakukan pemuritan. Kami mau masuk dalam suatu komunitas di mana ada komunitas pemuritan yang benar. Pertemukan dan bawa kami masuk ke dalam suatu wadah komunitas yang benar. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dan poin ketiga, baptislah. Sehingga setiap Bapa, hal-hal yang kami lakukan, kami percaya, kami yakin penuh ya bahwa yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk kami boleh membawa kabar baik itu Tuhan kepada orang-orang yang kami temui. Jika ada yang lemah, kami bawa mereka untuk keluar dari permasalahan mereka dan membawa mereka masuk ke dalam pemuritan yang benar. Dan Bapa, mereka pun akan menyerahkan diri mereka juga kepadamu Tuhan, diberikan kepadamu, memberikan dirinya kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi alat-alat Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, pakai menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa untuk melakukan amanat agung-Mu. Jadikanlah semua bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dimanapun umat Tuhan berada dalam gereja mereka, pakai Tuhan menjadi saksi dan berkat. Pakai mereka di tengah keluarga mereka, pakai mereka di tengah pekerjaan mereka, pakai mereka Tuhan di tengah lingkungan mereka, tempat tinggal mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kelemahan-kelemahan dan setiap kejenuhan-kejenuhan yang umat-Mu sedang alami saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus memberikanmu kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan baru yang menyegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan minyak baru Roh Kudus menyegarkanmu dan engkau bangkit. Dan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini bangkit untuk menjadi saksi Tuhan, menyala-nyala, berkobar-kobar dalam nama Yesus, antusias, bergairah dalam mencari kerajaan surga, dalam melayani Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Hamba perkatakan terima kesembuhan, perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan. Bapak, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang berusaha bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan buat berhasil. Apabila Tuhan umat-Mu ada yang membutuhkan investor Tuhan, berikan yang daripada Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, bukakan segala berkat-berkat-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan merespon dengan benar. Segala berkat, pintu berkat dari timur, utara, barat, selatan, Tuhan curahkan bagi setiap kami sampai berkelimpahan. Siapapun Tuhan, bagi umat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati suaminya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati orang tua, saudara, kakak, adik, berkati pelayanan setiap umat-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sama menyerahkan umat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya katakan dan terima berkat daripada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahnya dengan suatu pengurapan Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Saudara, siap menjadi berkat, siap menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.